Fakta mengenai kecanduan game online. Berikut ada 8 fakta soal kecanduan game online. Yang pertama, pada 2018, WHO secara resmi mengatakan kecanduan game adalah bentuk penyakit atau masalah kesehatan dan psikisnya. Nomor 2, di dunia ini ada 2,2 miliar orang yang bermain game online. Nomor 3, ilmuwan mengatakan 1 dari 25 orang mengalami kecanduan game online. Nomor 4, diperkirakan ada hampir 90 juta orang di dunia yang mengalami kecanduan game online. 5, bermain game membuat otak mengeluarkan dopamin. Ini membuat kamu ingin main dan main terus, main lagi, main terus. Nomor 6, bermain game memberikan perasaan yang sama seperti ketika orang bermain judi. Bermain judi dalam situs online kayak poker gitu. Nomor 7, gejala kecanduan game adalah kehilangan minat untuk kehidupan sosial, merasa gelisah atau terganggu kalau tidak bisa bermain game, berbohong kepada teman dan keluarga tentang berapa lama kita bermain game. Jadi misalnya kita mainnya 5 jam, kita bilang kalau cuma main sejam. Dan yang terakhir, nomor 8, paling banyak laki-laki berusia 18 sampai 24 tahun paling berisiko mengalami kecanduan game online. Soalnya yang emang kebanyakan rata-rata yang main game online itu laki-laki gitu. Jadi buat yang masih main game online, jangan terus-terusan main game online. Soalnya itu bisa merusak kesehatan, merusak psikis kalian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori kecanduan game online. Kecanduan atau addiction dalam komunitas psikologi diartikan sebagai keadaan bergantungnya secara fisik pada suatu obat bius. Pada umumnya, kecanduan tersebut menambah toleransi terhadap suatu obat bius, ketergantungan fisik dan psikologis, dan menambah gejala pengasingan diri dari masyarakat apabila obat bius dihentikan. Kata kecanduan atau addiction biasanya digunakan dalam konteks klinis dan diperhalus dengan perilaku berlebihan. Konsep kecanduan dapat diterapkan pada perilaku secara luas termasuk kecanduan teknologi komunikasi informasi. Kecanduan game online merupakan salah satu jenis bentuk kecanduan disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan internet addictive disorder. Seperti disebutkan bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan. Salah satunya adalah computer game addiction, berlebihan bermain game. Dari sini terlihat bahwa game online merupakan bagian dari internet yang sering dikunjungi dan sangat digemari, bahkan bisa mengakibatkan kecanduan yang dimiliki intensitas yang sangat tinggi. Sekarang penerapannya seperti misalnya seseorang mengunduh salah satu game di HP-nya dan memainkannya terus-menerus, bahkan sampai lupa waktu dan mengabaikan tugas-tugas di sekolah, sehingga berpengaruh dengan nilai rapot yang menurun. Hal ini disebut kecanduan game online. Oke guys, halo. Jadi di sini aku akan menyebutkan beberapa dampak negatif terhadap kecanduan game online. Contohnya adalah 1. Penurunan konsentrasi belajar. 2. Memicu autisme. 3. Mengganggu fungsi daya ingat. 4. Atrofi atau penyusutan otak. 5. Kelainan neurotransmitter dopamine. 6. Kelainan respon otak. Dan 7. Memicu halusinasi. Dan satu lagi 8, yaitu gangguan sirkulasi seperti pusing kepala, migrain, atau vertigo. Nah, itu adalah beberapa dampak negatifnya. Nah, sekarang aku akan menyebutkan beberapa solusi agar mengatasi kecanduan game online, yaitu kurangin waktu bermain game. Kedua, kurangin konsol untuk bermain game. Ketiga, hindari game dengan tingkat kecanduan tinggi. Keempat, pilihkan game yang bisa dimainkan bersama keluarga. Dan kelima, selingi game dengan istirahat dan
aktivitas fisik. Keenam, berikan syarat sebelum bermain game. Ketujuh, alihkan game dengan permainan yang bermanfaat. No, jangan main PUBG mulu. Nah guys, kalian sekarang udah tahu dong apa aja dampak negatif dari kecanduan main game online ataupun fakta-faktanya. Nah, sekarang kesimpulan dari aku. Game online juga sudah mempengaruhi cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Game online membuat kita dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan orang lain. Akan tetapi, efek dari keranjingan game online juga dapat berdampak buruk, tergantung pada masing-masing. Bagaimana cara mengontrolnya? Cara mengontrolnya, para remaja hendaknya berupaya untuk mengurangi bermain game online karena dapat berdampak buruk pada remaja tersebut, baik dampak negatif secara fisik maupun sosial. Para remaja dapat mengisi waktu luang dengan berbagai hal positif lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sekarang lagi COVID, jadi kalian bisa menggunakan kegiatan-kegiatan berolahraga di rumah atau membantu orang tua, maybe kalian juga bisa, apa yang bisa kalian sibukin itu atau apa yang bisa kalian lakukan deh, kalian silakan kerjakan itu di rumah dan jangan sampai kalian main game online terlalu berlebihan. Nah, para orang tua juga diharapkan mampu memberikan pengawasan secara lebih insentif terhadap para remaja sehingga mereka tidak banyak menghabiskan waktu luangnya untuk bermain game online. Orang tua juga disarankan untuk tidak memberikan uang berlebihan kepada anaknya karena dapat disalahgunakan oleh anak untuk bermain game online. Kan kayak pasti beli kuota yang banyak terus di download gamenya dan main game sampai kayak ketagihan kayak gitu. Nah, orang tua juga harus waspada. Terus gitu jadi aku